Kalau saudara adalah orang tua yang punya tanggung jawab, saya katakan well done. Tapi kalau saudara adalah orang tua yang malas-malasan, masih jaga gengsi, jaga malu, berhenti malu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan singkat. Ada seorang wanita bernama Mary Ann Bevan, berusia 32 tahun, berumah tangga, dan memiliki anak 4 orang. Pada usia 32 tahun, dia mengalami penyakit pembengkakan wajah yang misterius. Ya, tidak ada dokter yang bisa mengobati dia. Dan bukan itu saja, beberapa waktu kemudian suaminya meninggal dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang ibu punya penyakit pembengkakan wajah yang misterius dan suaminya meninggal, anak 4. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dilewati Mary Ann Bevan dengan tekanan yang luar biasa. Salah satu tekanan yang sangat amat menekan dia itu adalah masalah finansial. Bagaimana dia membesarkan anak, bagaimana dia harus menyekolahkan anak, bagaimana dia harus mencukupi kebutuhan hari-hari mereka. Dan dia tidak tahu harus bagaimana caranya membiayai kehidupan keluarga tanpa suami, tanpa pekerjaan, tanpa pemasukan. Dan entah kenapa pada waktu itu ada kontes perlombaan di Inggris. Lucu, kontesnya itu adalah kontes perlombaan wajah terburuk. Wajah terburuk. Dan Mary Ann Bevan akhirnya mendaftarkan diri ke kontes wajah terburuk di Inggris pada masa itu. Dan rupanya Bapak Ibu, setelah dia ikut acara kontes rupa terburuk di Inggris, dia mendapatkan juara 1. Setelah dia dapat juara 1, dia dapat sejumlah dana, dia kembali, dan ketika dia kembali, Bapak Ibu, dia dapatkan uang yang banyak, dia biayai keluarganya, anak-anaknya, untuk biaya hidup dan sekolah. Namun hidup harus berjalan. Bagaimanapun juga uang ini akan habis. Dan Mary Ann Bevan rupanya tidak habis pikir, akhirnya dia coba menghubungi beberapa sirkus yang pada masa itu diadakan di tenda-tenda atau di gedung-gedung, dan dia bekerja sama dengan penyelenggara sirkus supaya dia tampil di sana, mungkin untuk bahan tertawaan, untuk hiburan saja. Dan dia pergi ke daerah, ke tempat sirkus, dan ada saatnya dia ditampilkan, dan penonton senang, penonton bersuka cita, penonton tertawa. Karena apa? Wajahnya buruk rupa, Bapak Ibu. Satu kali dia ditanya, mengapa Mary Ann Bevan mau mempertontonkan wajah yang buruk, dan itu dicemooh orang, ditertawakan orang. Mary Ann Bevan katakan, ada tanggungan besar di rumah, katanya. Ada tanggungan besar di rumah saya, ada anak-anak saya, ada keperluan, ada kebutuhan saya. Dan dia katakan, Bapak Ibu, dikatakan rasa malu saya itu dikalahkan oleh tanggung jawab saya. Sekali lagi saya katakan, dia katakan rasa malu saya itu dikalahkan oleh tanggung jawab saya. Itu yang dikerjakan Mary Ann Bevan untuk bisa survive, bertahan, dan terus menjalani kehidupan dan membiayai kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Satu kali Bapak Ibu saya baca firman Tuhan dalam kitab Amsal. Ini karakteristik tentang seorang ibu atau seorang istri yang luar biasa. Dikatakan demikian, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi ada karakteristik seorang istri yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa. Menurut kitab Amsal dikatakan, orang ini adalah seorang pekerja yang keras, mengikat pinggang, menguatkan lengan, dikatakan. Bahkan dikatakan, dia yakin bahwa yang dikerjakan itu pasti mendapatkan keuntungan. Dan dikatakan sampai malam pun dia ladeni pekerjaan, asal dia mendapatkan pemasukan untuk keperluan rumah tangganya. Luar biasa, seorang ibu, seorang istri dalam gambaran kitab Amsal. Saya mau berikan pesan ini kepada dua belah pihak. Pertama buat anak-anak. Bagi kita, anak-anak yang sudah bertumbuh, atau engkau anak-anak yang masih milenial. Kalau engkau sekolah, engkau kuliah, dan nanti kau kerja, ingat, ada banyak jerih lelah orang tua. Ada banyak jerih lelah seorang bapak atau seorang ibu yang ditumpahkan untuk kita survive sekolah, untuk kita survive kuliah, untuk kita bisa masuk dalam langkah tahapan kehidupannya sehingga kita bekerja. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa akan pengorbanan orang tua, akan tanggung jawab orang tua. Apa saja dia kerjakan,
asal anak-anaknya bisa survive dan bisa melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Buat kita orang tua, ini mengetuk pintu hati kita. Kalau saudara adalah orang tua yang punya tanggung jawab, saya katakan well done. Tapi kalau saudara adalah orang tua yang malas-malasan, masih jaga gengsi, jaga malu, berhenti malu. Ingat tanggung jawab kita besar. Mari kita bangkit dan maju mengatasi rasa malu kita. Karena ada tanggungan yang harus kita pikul, yaitu anak, keluarga, dan kebutuhan supaya kita bisa survive. Kiranya renungan ini memberkati, Tuhan memberkati kita semua.